ada kesulitan-kesulitan nggak Bu dalam konsistennya atau terus menerusnya nabung itu untuk umroh? Karena masa-masa pandemi ya kita tahu ya. Kesulitan sih memang Ya, ada, tapi namun Kenapa akhirnya memilih umroh turun nomor waktu itu? Saya nggak takut, kan banyak orang yang takut ya. Iya. Umrah itu kan COVID. Saya nilai ta'ala agar mati ya wis takdir. kalau dihitung-hitung secara matematika itu Matematika. betul-betul merah sekali. Iya, kan tiap hari kan ditulis Iya, pendapatan. Kata Bapak tadi itu dihitung itu ya ngepas banget gitu. Iya. Terus menyisihkan untuk nabungnya itu gimana gitu kan? Nah itulah. Kita kenalan dulu deh gitu ya dari Bapak dulu. Bapak namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Darsono. Alamatnya di mana? Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 Tegal. Usia 58. 58 tahun. Kalau Ibu? Nama Siti Aisyah, usia 56. Ya purna. Kalau kesibukan sehari-hari Bapak Ibu berdua? Kesibukan kami hanya tukang tambal ban. Iya. Jual beli ban baru. Namanya tambal ban Onoban. Onoban. Iya. Kenapa namanya Onoban? Yaitu adalah inspirasi dari anak saya. Jadi tiba-tiba anak saya membuat logo tambal ban Onoban. Padahal kan saya sendiri yang punya namanya Darsono. Jadi hanya pas kebetulan aja. Panggilannya Pak Iya. Ono. Oh iya. Itu sejak kapan Pak berdirinya? Kalau tambal ban sebetulnya sih sudah lama saya ngikuti orang ya. Semenjak saya remaja, saya sudah berkecimpung dalam dunia tambal ban. Nah memang kebetulan pas bisa berusaha sendiri dan mandiri, akhirnya sekitar tahun 2012 saya beserta anak dan karyawan bisa buka sendiri tambal ban. Masya Allah. Sekarang karyawan berapa? Karyawan ada 5. Ada 5. Iya. Sudah ada cabang katanya? Cabangnya ada 1 di Balamoa, Benjaran. Iya. Kalau Bapak Ibu sendiri anak berapa? Anak baru 3, Baru 2 3. laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Cucu? Istri 1, cucu belum dikaruniai. Sebentar lagi insya Allah ya. Insya Allah, Amin ya Allah. Kapan sih sebenarnya Bapak Ibu mulai berinteraksi atau berkenal dengan Esa Ubatullah dan bagaimana ceritanya? Ketika itu tahun 2019, saya mengikuti workshop di SAU Cabang Kota Tegal yang dibina waktu itu Pak Ustadz Husni sama Pak Ustadz Heru. Iya. Kemudian istri saya terinspirasi mengikuti untuk ibadah umroh, dan akhirnya saya berdua sepakat untuk melaksanakan ibadah umroh dengan cara menabung. Hal apa sih Bu yang membuat Ibu itu terinspirasi sehingga semangat, termotivasi untuk mulai memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan umroh? Kira-kira apa tuh Bu? Ceritanya pertamanya saya kan kumpulan pengajian Aisyah. Iya. Ya kebetulan di pengajian Aisyah itu ada Bu Dewi Husen yang katanya berangkat sama Pak Ustadz Husni tahun berapa saya kurang hafal. Nah saya nengok orang yang habis pulang umroh. Iya. Nah akhirnya cerita saya tertarik sama SHU. Jebule umroh mudah. Pokoknya kalau ada niat Allah akan ngasih rezeki. Akhirnya saya beranilah. Akhirnya buku yang SHU tak pinjam sama saya. Nah di rumah pelajari bisa langsung terenyuh hatinya. Daftar Pak. Itu ceritanya. Kalau misalkan digali lebih detail lagi Bu, misalkan apa sih sebenarnya poin yang akhirnya memotivasi dan membuat Ibu mempunyai keinginan lebih, entah itu setelah dapat ceritanya, ataukah ada di ketika ikut workshopnya, ataukah mungkin ada di bukunya gitu ya. Hal apa yang bikin akhirnya Ibu tuh semangat, wah bisa insya Allah gitu, apa itu? Yang termotivasi waktu ikut workshop, nah itu saya bisa langsung
Yang isi siapa waktu itu? Ustadz Heru. Ustadz Heru. Iya. Dari penjelasan Ustadz Heru, apa yang paling membuat ibu akhirnya semangat dan optimis bahwasanya umroh itu mudah dan mengubah gitu? Yang termotivasi kan Ustadz Heru cerita, pokoknya umroh mudah, Allah udah memanggil pasti bisa. Makanya saya usah rezeki kita pokoknya udah niat bisa. Akhirnya ibu Iya. Bismillah ya. Bismillah. Itu bulan apa Bu? Waktu itu rencana saya dari mulai 2019 untuk melaksanakan ibadah umroh tahun 2020. Iya. Waktu itu saya berinisiatif untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Iya. Namun setelah mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh Pak Ustadz Husni, ternyata baru beberapa pertemuan adanya penyakit yang namanya Iya. COVID. Iya. Akhirnya kegiatan yang niat saya untuk melaksanakan umroh akhirnya tertunda. Ya, rencananya mau itu Lailatul Qadar. Tapi dengan tertundanya rencana karena pandemi itu Bu, artinya kan pandemi itu kan masa-masa sulit ya, gitu ya. Kemudian pasti ada, terutama dalam masalah finansial tuh pasti banyak halangannya. Apakah adanya pandemi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu membuat niat itu sempat turun atau sempat niatnya lemah atau tetap lanjut mau nabung dan terus mengusahakan untuk berangkat umroh? Walaupun dengan adanya COVID, istri saya tetap nabung tiap hari. Namun selama 3 tahun berturut-turut, istilahnya dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, dari pihak SHO telah ada wacana untuk pembukaan umroh yang diberi nama umrohnya umroh true normal. Nah, kemudian setelah itu juga tahu-tahu niat saya sama istri, suami istri. Iya. Tahu-tahu lihat tabungan Bu Farida mengajukan untuk mau berangkat umroh Pak Darsono sama ibu. Nah, kemudian insya Allah Bu, saya mau berangkat. Tahu-tahu ibu, istri saya ini ya, ada niat juga untuk memberangkatkan anak yang ketiga itu yang perempuan. Akhirnya 3 dari rencana niat 2 akhirnya bisa nambah 1 lagi, mengajak anak saya yang ketiga yang putri yaitu Nadia. Artinya ketika mulai ibu bapak daftar ya kan untuk 2 orang, itu kan masa-masa pandemi, tentu saja usaha pasti mungkin ada penurunan atau enggak akhirnya, tapi tetap malah nambah gitu, bukannya sekedar tetap melanjutkan untuk mau berangkat malah nambah gitu. Gimana ceritanya Bu? Pokoknya dalam sisi keuangan apa enggak? Memang dari segi ekonomi waktu itu memang sulit. Sedangkan saya punya karyawan 5 aja, saya untuk liburnya gantian yang biasa libur 1 minggu sekali itu bisa ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Karena di lingkungan kami itu juga jalannya ditutup ya, jadi untuk akses masuk ke lokasi Tambelban juga sukar. Tapi walaupun demikian alhamdulillah kami berdua, ibu selalu nabung tiap hari. Akhirnya juga itu ngajak anak juga ya. Ada kesulitan-kesulitan nggak Bu dalam konsistennya atau terus menerusnya nabung itu untuk umroh? Karena masa-masa pandemi ya, kita tahu ya. Kesulitan sih memang ada, tapi namun itu hambatan karena niat ikhlas, akhirnya kami juga niat itu juga terwujud. Alhamdulillah. Apa sih Bu dan Bapak amalan-amalan yang diistiqomahi juga selain nabung itu hingga akhirnya bisa dimudahkan oleh Allah untuk berangkat umrah? Alhamdulillah, sedekah sebelum subuh. Sebelum subuh rutin Bu ya? Ya, alhamdulillah rutin. Ada lagi atau memang itu menjadi amalan utamanya gitu buat Bapak Ibu yang untuk memancing pertolongan Allah supaya dimudahkan untuk ke Baitullah? Ya, amalannya juga mungkin karena mungkin sholat yang kami jalankan mungkin ya walaupun hanya biasa namun tetap istiqomah gitu. Istilahnya 5 waktunya. Kenapa akhirnya Ibu dan Bapak memutuskan untuk mengikuti umroh turun? Padahal kan kesulitannya itu beda daripada sebelum-sebelumnya, harus karantina, harus banyak lah. Untuk melaksanakan umroh itu aja kan
bisa lebih lama dari biasanya kan gitu. Iya. Kenapa akhirnya memilih umrah turun normal waktu itu? Saya nggak takut, kan banyak orang yang takut ya. Iya. Umrah itu kan COVID. Saya lillahi ta'ala anggar mati ya wis takdir. Padahal saya kalau ke rumah sakit itu takut kan disokok ada apa ya. Bisa bismillah lah. Iya. Tapi Iya. ibu bapak sempat kena COVID selama Nah, ini papa. Saya pulangnya juga kena Pulangnya. COVID. Oh gitu. Tapi kalau ibu enggak ya? Ya alhamdulillah. Apa yang paling berkesan selama umrah pertama dan kebetulan turun normal lagi gitu? Ya terkesannya ya banyak. Soalnya lingkungan di sana sepi, cuma nggak bisa megang itu aja. Enaknya sepi, nyaman. Terus dari pihak SHO-nya aja apa ya Pak, mantau terus lah. Oh, Alhamdulillah ya. bimbing Ustaz terus Tata, ya. Iya. Ustaz Tata ya? Iya. Iya, waktu itu sama Ustaz Tata. Ustaz Tata. Jadi saya dapat cerita bahwasanya setelah sepulang umroh gitu ya, bapak ibu memang belum umroh lagi sampai sekarang kan. Iya. Tapi mendorong Iya, atau ya menolong juga, menolong, mendoakan dan seterusnya keluarga bapak ibu semua untuk berangkat umroh. Sampai sekarang sudah berapa berarti? Sudah 6. Baru ya 6. Itu apa sebabnya dan motivasinya ibu bapak semangat untuk mendorong keluarga semuanya untuk berangkat umrah juga? Nah, memang motivasi kami juga doa-doa yang kami ucapkan di sana ternyata juga setelah pulang terkabul gitu. Terkabul. Jadi ingin supaya keluarga Iya. dapat Iya. kebaikan yang sama Kebaikan, gitu ya. iya. Di antara semua pembekalan dan juga bimbingan dari SHO, apa sih yang paling menarik yang bapak atau ibu rasakan gitu dari bimbingan dan pembekalannya gitu? Yang menarik bagi kami berdua adalah apa yang diajarkan oleh pihak Biro SHO, bahwa kami juga telah mendapat ilmu yang walaupun sedikit maupun banyak sangat bermanfaat bagi kami. Itulah harapan yang kami cita-citakan, sehingga keimanan dan ketakwaan kita bisa semakin meningkat. Kalau ibu yang paling teringat bu di antara bimbingan terus pelajarannya, poin apa yang sampai sekarang tuh teringat banget dan jadi pegangan gitu? Soal apa? Soal ibadah umroh di sana. Nah, itu kan katanya kan kalau doa di Multazam, Ijir Ismail, mustajab lah, itu saya di situ. Apalagi waktu saya itu pas berdoa di situ. Alhamdulillah pas belum makan waktu itu ya. Belum makan siang, kayak kan umroh kedua kan nggak makan ya. Soalnya umrohnya jam 2, Iya. nggak makan siang. Ya sampai sore Terus selesai sore nggak mungkin makan Saya di masjid sampai malam, sampai maghrib, sampai isya. Nah itu maghribnya saya sama anak saya Nadia. Di situ ada orang yang ngasih makanan di pelataran Roti. Ka'bah. Tuh, masya Allah teman, anak saya sampai nangis. Berarti ada pertolongan datang Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kan nggak mungkin orang lagi baca itu dia lagi tolong bawa makanan, nggak mungkin ya. nggak mungkin, makanya saya Kok ada yang Masya Allah, ngasih? iya. Kan umrohnya siang kan nggak sempat mau keluar kan udah sore rampungnya. Umroh yang kedua kan siang. Nah itu Alhamdulillah. Mungkin itu bentuk kemudahannya gitu. Iya. Ada lagi ya kemudahan-kemudahan yang pertolongan selama umroh gitu, yang nggak disangka, kok ada pertolongan seperti ini gitu. Nah itu alhamdulillahnya Nadia kan waktu itu daftar di Undip. Padahal kan lagi umroh kan belum ujian. Iya. Dimudahkan, kan saya bilang sama Nadia minta sama Allah dimudahkan, mudah-mudahan diterima di Undip. Alhamdulillah dimudahkan. Apalagi di Undip kan udah diterima, kan harus cari kos ya. Iya. Lah alhamdulillahnya guru yang di Man pindah di Semarang. Ngekos tempat gurunya? Iya, enggak, pindah di Semarang, di SMA Man Semarang. Lah itu muridnya diterima di Undip juga. Akhirnya dikenalin sama Nadia. Lah di situ jalannya, akhirnya yang cari kos itu alhamdulillah mudah. Ada yang bantu lah. Ada yang bantu, wis gampang kabeh. Yang dirasakan bapak ibu apa sih yang beda
diri ibu atau dari bapak sebelum umroh sampai setelah umroh tuh apa poin yang bedanya? Alhamdulillah setelah kami melaksanakan ibadah umroh, ibadah yang lain juga tetap istilahnya tambah giat, alhamdulillah. Di masjid, kemudian Bapak. juga kami juga akhirnya segala apa yang kami doakan dan kami impikan juga terwujud. Yang dari segi ekonomi mungkin Anak buah 5, kalau dibikin gajinya dihitung matematika nggak mencukupi, betul. Anak buah saya umpamanya 5, belum makan udah 450. Ya, anak saya tak bayar juga. Nah kemudian kalau penghasilan 600-700 umpamanya segitu ya. Iya. Penghasilan memang umpamanya maksimalnya segitu 600 sampai 700 ribu. Tapi untuk karyawan udah 4,5, belum anak saya, belum makan. Terus jajan ada apa rokok. Kalau dihitung-hitung secara matematika itu betul-betul merah sekali. Iya, kan tiap hari kan ditulis pendapatan. Kata bapak tadi dihitung itu ya ngepas banget gitu. Iya. Terus menyisihkan untuk nabungnya itu gimana gitu kan? Nah itulah. Dari itu kebutuhan mungkin, pribadi, kebutuhan keluarga pokoknya, terus tapi nyisihkan juga gitu. Kalau memang itu memang tak istilahnya tak wanti-wanti bahwa istri saya tiap hari ngambil 100 ribu. Nah kemudian itu waktu belum umroh. Nah sekarang ini sudah naik 300 karena untuk kebutuhan anak saya. Jadi kuliah. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya, Pak Darsono dan Ibu Siti Aisyah sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga ceritanya bisa menginspirasi yang mendengarkan dan selalu diberikan keistiqomahan ya Bapak Ibu, dan kebaikan dengan terus menyebarkan kebaikan kepada keluarganya, menolong orang-orang di sekitar dan bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.